Pantunnya ulang lagi, boleh ketagihan ya. Oke teman-teman, jangan lupa bilang cakep atau kasih reaksinya ya teman-teman. Oke, pergi ke taman memetik kenangan, tak lupa bunga disimpan rapi. Perkenalkan, saya Sela selaku pemandu acara akan menemani hingga akhir sesi nanti. Udah ya teman-teman, kalau kita pantun terus ini kita nggak mulai-mulai, jadi kita mulai dulu ya, nanti akan ada pantun lagi kok di akhir. Oke? Oke teman-teman, kita mulai dulu ya. Tema kita malam ini adalah, oh ya teman-teman, aku mau nanya nih, tema kita malam ini apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau on mic? Atau ada yang mau kasih jawaban ke aku, materi judul kita hari ini apa sih teman-teman? Ayo dong di kolom chatnya. Mau lihat flyer dulu juga boleh kok. Ayo, kira-kira tema kita malam ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Aduh, kayaknya nggak ada yang tahu nih. Gimana dong? Kita nggak bisa mulai webinarnya kalau kalian nggak tahu temanya nih. Taunya judulnya, Kak. Iya, judulnya apa tuh? Izin jawab, Kak. Judulnya Boleh saatnya dong. jadi pemimpin. Saatnya jadi pemimpin adaptif yang selalu siap berubah. Wah, boleh dong kasih tepuk tangan ya buat Kak Ayesa. Gak kelihatan ya tepukannya. Kita kasih reaksi aja. Oke, betul ya. Tema kita malam ini adalah saatnya jadi pemimpin adaptif yang selalu siap berubah. Karena di era sekarang perubahan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dan dimenangkan. Oke, teman-teman, sebelum iya, tepuk virtual, bener banget. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, untuk membuka acara malam ini, mari kita dengarkan welcoming speech yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, yaitu Kak Joko. Kepada Kak Joko, waktu dan layar kami persilakan. Oke, udah jelas ya ini suaranya. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjalani hari. Pertama-tama, salawat serta salam senantiasa tercerahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak panitia, founder Prestasi Muda Indonesia, serta leader kita. Dan kedua narasumber kita hari ini yaitu Kak Bintang Lubis sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Kak Hafiz Zaman sebagai pemateri kedua, yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi ilmu serta pengalaman berharga bersama kita bersama. Oke, webinar kali ini pastinya diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah dan mengembangkan skill teman-teman di awal tahun baru, kan khususnya di tahun 2026 ya, di bulan Januari pastinya gitu. Oke. Baik, dan harapan saya melalui webinar kali ini kita tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga prospektif, inspiratif, dan bekal nyata yang bisa langsung diterapkan oleh teman-teman sekalian yang ada di sini. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada welcoming opening pada hari ini. Semoga rangkaiannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin selanjutnya rangkaian acara ini akan dilanjutkan oleh moderator kita, Kak Sela. Baik, terima kasih Kak Joko. Kasih reaksi dulu dong buat Kak Joko, teman-teman, yang udah ngasih sambutan yang sangat luar biasa buat kita. Ayo kasih reaksinya.
Oke, teman-teman, sambutan yang kedua yaitu dari leader Duta Prestasi Muda kepada Kak Maizura. Waktu dan layar kami persilakan. Halo, Kak Maizura. Sepertinya Kak Maizura belum ada ya. Kita lanjut dulu ya ke sambutan yang ketiga, yaitu dari founder Duta Prestasi Muda kepada Kak Farhan. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, nggak bisa on cam karena jaringan juga, kendala jaringan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul di hadapan kita semuanya, individu-individu yang telah membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk mengukir pencapaian yang luar biasa. Nah, tak lupa yang terhormat pengurus Duta Prestasi Muda dan juga panitia, dan tidak lupa juga peserta yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Di tengah perayaan prestasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang krusial bagi kita semuanya di era disrupsi yang bergerak begitu dinamis. Prestasi yang kalian raih hari ini tidak boleh menjadi titik henti. Justru ini adalah sebuah tanggung jawab baru untuk kita membuktikan bahwa saatnya jadi pemimpin yang adaptif, yang selalu siap berubah. Nah, menjadi pemimpin yang siap berubah memang ini menantang karena ya menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman dan terkadang harus meninggalkan metode-metode yang pernah kita bawa pada kesuksesan di masa lalu. Namun perlu kita sadari bahwa relevansi kita di masa depan ditentukan oleh kemampuan kita untuk bertransformasi pada hari ini. Nah, ada 3 pilar utama yang harus kita perkuat untuk membangun kepemimpinan yang adaptif di era sekarang, yaitu yang pertama itu ada agilitas strategi, di mana kita dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat di tengah informasi yang terbatas. Fleksibilitas dalam operasional tanpa meninggalkan integritas tujuan utama adalah kunci keberlanjutan kita. Nah, yang kedua itu ada resiliensi organisasi. Nah, jadi pemimpin adaptif ini tidak hanya tangguh secara pribadi, tetapi juga mampu membangun ekosistem yang resilient, di mana setiap anggota tim memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi disrupsi pada era sekarang. Nah, yang terakhir itu ada kultur inovasi yang berkelanjutan. Nah, jadi kita harus mendorong budaya kerja yang atau organisasi yang kita takut terhadap pembaruan. Inovasi tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus menjadi napas kita dalam setiap langkah-langkah dan proses kita ke depannya. Nah, saya mengajak seluruh peserta pada malam hari ini, nah, untuk membuang jauh-jauh sifat kaku dan defensif terhadap perubahan. Nah, jadilah teman-teman ini pionir yang merangkul
hal-hal baru yang terbuka terhadap kritik dan juga haus untuk pembelajaran. Nah, mari kita melangkah maju dengan keyakinan bahwa dengan adanya adaptabilitas, kita tidak hanya akan bertahan melewati perubahan, akan tapi kita akan tumbuh menjadi organisasi yang jauh lebih kuat dan visioner. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf. Selamat menjalankan tugas kita untuk menyimak webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Farhan atas sambutan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, sebelumnya mohon maaf sekali ya, leader kita berhalangan hadir, jadi kemungkinan kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Baik teman-teman, tanpa menunggu lama-lama ya, kita akan lanjut ke pemaparan materi pertama, yaitu kepada Kak Hafiz. Apakah Kak Hafiz sudah ada di Zoom? Halo Kak Hafiz. Halo Kak, sudah. Oke. Halo. Baik. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Apakah suaraku terdengar dengan jelas Kak? Jelas Kak. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Aman. Oke. Baik teman-teman, jadi Kak Hafiz ini adalah pemateri kita ini adalah mahasiswa aktif yang sudah terbiasa memimpin dan bergerak di berbagai organisasi, baik di tingkat sekolah, daerah, hingga universitas. Dan beliau juga merupakan duta remaja anti narkotika Kota Kediri dan peraih Golden Ticket Organization Leadership Festival Universitas Negeri Malang. Dengan pengalaman tersebut, tentunya Kak Hafiz ini akan banyak berbagi insight menarik ya tentang kepemimpinan adaptif. Langsung aja, mari kita sambut Kak Hafiz sebagai pemateri pertama. Kepada Kak Hafiz, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Kak. Sebelumnya kasih reaksi dulu dong teman-teman buat Kak Hafiz, biar Kak Hafiz nambah semangat nih. Oke, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya apakah ini bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya? Oke, sudah. Oke, baik, halo teman-teman semua. Salam kenal ya, aku Hafiz, aku mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Dan di sini alhamdulillah aku diundang juga sebagai pemateri untuk menyampaikan nih tentang saatnya jadi pemimpin adaptif yang selalu siap berubah. Nah, yang dimana? Oke, kita next. Kita kupas lebih dalam ya guys. Oke, jadi realita di organisasi hari ini. Nah, organisasi kali ini adalah organisasi yang mungkin kurang tepat kalau kita tidak bisa memilah dengan baik. Yang dimana organisasi saat ini banyak sekali perubahan yang cepat dan anggota beragam karakter. Tuntutan program makin kreatif, masalah datang tak terduga. Itu pasti akan terjadi di setiap organisasi yang ada. Nah, yang dimana apakah kita memimpin dengan cara yang lama? Sorry, ini kan adalah cara yang lama dan pastinya adaptif ini punya arti sendiri. Bisa di next ya? Oke, jadi mengapa pemimpin adaptif itu penting? Jadi teman-teman, perubahan terjadi lebih cepat dari sebelumnya, mulai dari teknologi, pasar, dan budaya kerja. Di mana ini nanti kita juga akan menyesuaikan perkembangan zaman ya teman-teman. Mulai dari teknologi yang sekarang makin canggih, AI di mana-mana, sampai budaya kerja pun kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan juga harapannya dengan pemimpin adaptif yang sekarang ini, kita juga mulai belajar tentang kayak kepemimpinan yang tidak kaku dan tidak efektif.
Terus juga pemimpin adaptif mampu bertahan, berkembang, dan membawa tim tetap relevan. Yang dimana artinya ini sendiri adalah kita sebagai pemimpin tidak boleh untuk di zona nyaman. Kita sebagai pemimpin harus mempunyai budaya. Jadi pemimpin adaptif itu punya budaya sendiri, teman-teman. Yang berarti pemimpin adaptif bukan hanya soal skill individu, tapi juga tentang menciptakan budaya organisasi yang mendukung perubahan dan fleksibilitas. Budaya ini membuat tim lebih siap menghadapi tantangan inovatif dan tangguh. Jadi teman-teman, di sini kita adalah pemimpin, semua adalah pemimpin, siapapun bisa menjadi pemimpin. Dan pastinya teman-teman juga harus punya budaya, punya karakter yang pastinya teman-teman itu harus kuatkan gitu. Kadang ada ya pemimpin yang maunya A, tapi teman-temannya nggak bisa untuk diajak kerjasama. Kita sebagai pemimpin harus apa? Harus mengayomi. Dan kita harus bisa menjadi pemimpin yang adaptif. Karena kenapa harus adaptif gitu kan? Yang pertama, ada perubahan tidak bisa dihindari. Nah, perubahan-perubahan ini pasti akan sering sekali terjadi di dalam organisasi atau di sebuah komunitas yang teman-teman ikutin. Nah, di sini teman-teman juga pastinya akan berusaha untuk bisa mengelola suatu perubahan itu menjadi tetap relevan. Karena program aturan dan kondisi organisasi bisa berubah kapan saja. Nah, di situ kunci kita. Di situ tugas kita sebagai pemimpin untuk bisa menangani masalah tersebut. Problem solvingnya mainnya di situ. Yang bisa bertahan adalah cepat menyesuaikan. Kita sebagai pemimpin harus cepat menyesuaikan apa yang sudah ditetapkan. Kalau sekiranya ada yang kurang cocok, disampaikan saja, itu tidak apa-apa. Karena disitulah kita akan terbukalah ruang diskusi untuk bisa menjadi lebih linear dan lebih baik lagi. Terus sebagai pemimpin adaptif, kita harus juga bisa membawa tim untuk ke arah yang jelas. Karena anggota organisasi butuh ketua yang tegas atas gerakannya, bukan bingung atau ikut panik. Nah, teman-teman di sini kita sebagai pemimpin nih, kalau misal ada suatu permasalahan, kita harus selesaikan, kita harus sampaikan dengan bahasa yang bisa diterima. Kita harus bersikap seolah-olah kita itu paham gitu. Meskipun di dalam pikiran kita itu kebingungan, kita juga memiliki masalah yang lain. Tapi kita sebagai pemimpin harus tahu nih, kita adalah pemimpin, kita yang audit, mau nggak mau kita yang harus memberikan sesuatu yang terbaik buat teman-teman kita, tim kita. Jika nantinya ada suatu permasalahan, itu dikomunikasikan saja. Jadi, seorang leader nanti, jika membawa tim, itu cuma nggak bingung dan tidak hilang arah gitu. Terus juga ada keputusan sering diambil dalam ketidakpastian. Nah, ini masih gimana sih teman-teman? Tidak semua hal bisa ditunggu sempurna. Kadang harus jalan dulu sambil evaluasi. Nah, ini maksudnya teman-teman gimana? Teman-teman, di sini kita adalah seorang organisator ya, kita adalah generasi gitu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Yang dimana pasti adalah suatu permasalahan yang ada di dalam suatu program yang sudah kita rancang. Tapi kita sebagai pemimpin itu tidak boleh untuk asal merubah suatu konsep yang awalnya sudah kita sepakati bersama. Tapi itu juga bisa kita inisiasi dengan ya udah kita jalan aja dulu. Masalah risiko itu pasti ada teman-teman. Risiko itu pasti ada teman-teman. Nah maka dari itu di sini aku berharap kepada teman-teman juga untuk bisa paham dengan kondisi setiap permasalahan yang ada. Nah saat kita jalan kita akan banyak sekali mendapatkan risiko, tantangan gitu kan. Itu disambil evaluasi. Jadi setiap contoh, ada suatu program yang kita sudah rancang plan A. Ternyata waktu kita jalan kok berbeda. Kita harus bisa untuk tahu apa akar permasalahannya. Sehingga nantinya itu bisa berjalan dengan lancar dan juga suatu program itu bisa efektif. Tidak seenaknya sendiri. Karena yang menilai itu bukan dari kita sendiri juga, tapi dari orang lain. Kan seperti itu. Terus juga belum bisa di selanjutnya
Nah, organisasi harus tetap relevan teman-teman. Nah, ini maksudnya bagaimana? Organisasi yang tidak mau berubah akan ditinggalkan anggota dan tidak diminati lagi. Maksudnya kita sebagai pemimpin harus punya daya tarik sendiri. Kita sebagai pemimpin nih, punya nih suatu program, kita punya suatu konsep, kita punya mimpi yang besar. Gak apa-apa, kita mimpi setinggi mungkin, tapi kita harus tahu caranya, cara komunikasinya, cara mengorganisirnya, bagaimana saat nanti ada permasalahan yang ada di tengah, itu tidak terjadi permasalahan yang tambah berat. Nah, kita harus buat organisasi yang baru, organisasi yang teman-teman kita itu bisa untuk terima, oh asik ya ternyata ikut organisasi ini, ternyata organisasi ini tidak menyeramkan kan gitu. Karena sekarang jujur gitu, jujur izin gitu. Itu kan banyak banget ya organisasi yang tidak diminati. Kenapa? Ya gitu-gitu aja, programnya gitu-gitu aja. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin kalau punya suatu mimpi, laksanakan. Tapi dengan apa? Grand design-nya teman-teman. Suatu grand design-nya disampaikan. Terus juga ada desainnya kan. Itu harus disesuaikan dengan yang kita. Karena disitulah hal daya tarik suatu peserta untuk bergabung dengan organisasi yang kita akan jalani seperti itu. Next, Kak. Di next. Oke, di sini aku punya tips ya teman-teman buat teman-teman semua. Jadi tips menjadi pemimpin adaptif untuk anak organisasi. Nah, di sini kan teman-teman anak organisasi semua. Tapi juga teman-teman harus paham dan harus tahu apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang pertama, teman-teman harus selalu mau belajar. Karena belajar itu gak harus di sekolah, gak harus di kuliah. Tapi belajar itu bisa dari pengalaman. Pengalaman dari siapa? Dari teman-teman kalian. Sharing gitu kan, kalian dapat insight baru. Kalian juga dapat ilmu baru di situ. Disitulah kalian bisa mengulik-ngulik lebih dalam. Biar kita sama-sama paham gitu kan. Karena pemimpin adaptif itu tidak puas dengan cara lama. Selalu update skill, update metode, dan informasi terbaru agar organisasi tetap relevan. Maksudnya, kita sebagai seorang pemimpin harus ikuti tren. Kita bisa apa yang namanya stalking gitu ya, stalking dari organisasi yang kalian minat ya. Jadi contoh, ada nih organisasi A, kalau kalian minati, ada apa sih yang bikin aku minat dan teman-temanku minat? Kalian harus tahu apa yang membuat itu berminat bagi kalangan teman-teman kita. Disitulah kita bisa praktekkan ke organisasi yang udah kita punya untuk membranding, kembali lagi ke membranding dan juga menjadi organisasi yang terlihat lebih update gitu kan. Terus juga manfaatkan waktu dengan bijak. Nah ini teman-teman, biasanya siapa nih yang rapat pasti mau siapa? Angkat tangan yang merasa rapat selalu molor. Ayo. Pasti teman-teman adalah yang rapat selalu molor, terus juga waktu diajak A malah menggok ke B gitu kan. Pasti ada teman-teman. Tapi di sini kita sama-sama ya berubah. Kita sama-sama untuk sadar diri dan menyadarkan teman-teman kita untuk apa? Manfaatkan waktu dengan bijak. Waktu adalah emas gitu kan. Kalau waktu kita dibuang sia-sia tanpa hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, sama saja gitu kan. Tidak ada output yang kita hasilkan. Makanya kita harus memprioritaskan tugas yang memberi dampak besar bagi tim atau organisasi. Jangan terjebak pada urusan kecil yang tidak penting. Dan kita itu hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu besar gitu. Padahal ada hal yang harusnya kita bisa lakukan dan itu berdampak lebih besar. Dan situlah teman-teman kalau ikut organisasi jangan pasif. Harus komunikasi. Apapun masalahnya, apapun yang menjadi kendala disampaikan saja kan kayak gitu. Terus juga lanjut fokus pada solusi bukan masalah. Jadi gini teman-teman, pasti kan kita sebagai anak organisasi banyak sekali ya suatu permasalahan yang ada dan kita akan overthinking dan teman-teman kita kadang bingung.
Nah, seorang pemimpin yang adaptif itu nggak boleh bingung. Dan juga nggak boleh saling menyalahkan orang atau kondisi. Contoh, contoh. Ada kita ada di tengah laut. Tiba-tiba kapal kita terbalik. Gitu kan. Panik kita, panik. Tapi ada yang nggak panik. Karena apa? Mereka tenang dan bisa selesaikan dengan baik. Tapi kalau kita panik, kita bikin teman-teman kita kebingungan dan yang lain, pasti itu yang menjadi akar permasalahannya lebih besar lagi. Setelah itu, sudah semua selamat dan aman. Silakan teman-teman untuk evaluasi. Kenapa kok bisa terjadi hal tersebut? Dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terulang itu kembali. Seperti itu. Terus juga untuk permasalahan tersebut, jangan menyalahkan kondisi. Karena kalau misal kita di alam, di laut, ya kita nggak tahu gitu apa yang harus kita lakukan, kecuali dengan kita berpikir mencari bantuan dengan cara apa. Teman kita yang masih bisa untuk selamat atau teriak dan lain, kita di sana jangan panik. Kita harus bisa berpikir dengan jernih. Untuk energi itu lebih maksimal kembali kan gitu. Terus juga kita harus berani mencoba hal baru. Nah, ini teman-teman di sini juga teman-teman pasti banyak ya insight, banyak teman-teman juga prestasinya banyak gitu. Lakukan aja hal baru yang positif. Karena di sekolah kita akan mendapatkan insight baru, kita akan mendapatkan hal baru yang teman-teman belum dapatkan. Kalau misal teman-teman mikir, kalau aku daftar, nanti aku gak lolos gimana ya? Kalau aku udah gabung, gimana? Lupakan. Kita harus melupakan hal tersebut. Karena apa? Kita tidak boleh kita tidak boleh fixed mindset. Kita harus grow mindset ya teman-teman. Tidak takut gagal saat mencoba metode atau ide baru. Disitulah kita bisa menjadi lebih satu langkah ke depan. Dan kegagalan akan menjadi pengalaman, bukan akhir segalanya. Dan kadang kita sebagai pemimpin juga punya hambatan. Yang pertama, kita selalu zona nyaman. Jadi pemimpin atau tim akan meninggalkan kebiasaan meski cara lama sudah tidak efektif. Bagaimana maksudnya? Saya sebagai pemimpin tidak boleh untuk zona nyaman. Teman-teman kita lagi santai gitu. Dan ada hal yang harus dilakukan dan itu penting. Dan kita sebagai pemimpin harus menggunakan itu. Bagaimana caranya? Teman-teman kita harus bangkit dari zona nyaman itu. Karena kalau kita berhasil teman, ya bagaimana gitu kan untuk bisa lebih baik lagi. Apalagi di dalam organisasi banyak sekali drama dan berkali-kali yang ada. Jadi mau kita harus keluar dari zona nyaman. Pemimpin tuh harus memulai, guys. Kalau pemimpin nggak mau memulai, susah, gitu kan? Karena pemimpin adalah agent of change, gitu kan? Perubahan. Mau nggak mau kita yang harus memulai. Terus kita adalah generasi yang sekarang udah harus membuat organisasi ini tidak kaku. Contoh, biasanya ada organisasi yang kita rapat, kalau malam apa pembahasannya tidak ada. Nah, disitulah kita harus tahu porsi kita sebagai seorang organisator untuk menghandle dan bisa membuat waktu itu lebih efisien. Kita harus membuat aturan, prosedur yang hierarki, yang terlalu kaku membuat perubahan sulit diterapkan dan inovasi terhambat. Jadi nggak boleh teman-teman untuk kita terpacu dengan aturan prosedur yang lama. Karena sekarang itu bukan era seperti itu. Terus juga kita nggak boleh takut gagal sekali lagi teman-teman. Aku berharap kepada teman-teman kita jangan takut gagal. Karena kalau kita takut gagal, kita nggak akan berkembang. Kalau kita berani, apapun resikonya kita harus hadapi. Karena disitulah diri kita lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Kita bisa melewati fase-fase yang kita pikirkan itu sulit. Ternyata, oh aku bisa ya melewati fase ini. Oh aku ternyata hebat ya
aku ternyata bisa untuk menjadi inspirasi buat teman-temanku. Nggak perlu oke, mohon maaf teman-teman. Itu lanjut ya. Jadi rasa takut membuat pemimpin enggan mencoba ide baru atau mengambil keputusan dalam situasi tidak pasti. Yang dimana pasti takut kalau pemimpin itu takut gagal, pemimpin tidak mau ambil resiko, pasti suatu ide baru atau keputusan itu tidak selalu bijak dan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena yang kita pikirkan adalah kegagalan, bukan kemajuan. Tuh, next. Oke, ini teman-teman. Pemimpin masa depan adalah pemimpin adaptif. Ingat, kita harus notes, kita adalah pemimpin masa depan dan kita adalah pemimpin adaptif. Pemimpin adaptif ini sendiri kita harus siap berubah dalam suatu keadaan yang membuat kita tidak mau berkembang. Kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, kita harus bisa berubah menjadi seorang yang membawa perubahan itu lebih baik lagi. Dan kita harus siap belajar, karena kita sebagai pemimpin pasti akan banyak belajar, mulai dari mengambil organisasi, anggota, terus juga kita belajar bagaimana cara mengatasi permasalahan yang seperti itu, dan juga kita pasti akan belajar banyak dari pengalaman orang lain, anggota kalian, diri kalian sendiri, itu adalah sebuah pembelajaran hidup yang mungkin itu susah dan tidak semua orang bisa terapkan. Makanya aku berharap kepada teman-teman untuk bisa menjadi orang yang berdampak dimanapun kalian berada. Dan pemimpin adaptif ini harus siap memimpin di kondisi apapun. Mau kalian capek, mau kalian sakit, mau kalian senang, mau kalian susah, komunikasi kuncinya. Siap memimpin. Kalau kalian nggak bisa, benar-benar nggak bisa, ada kendala dan lain, komunikasikan. Karena disitulah pemimpin bisa untuk mengatasi suatu permasalahan. Suatu permasalahan dan seorang pemimpin bisa menjadi harapan bagi teman-temannya, inspirator, monitor, seperti itu. Nah, oke Kak, next. Ini adalah kendala sinyal. Oke. Sudah Kak, terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Oke, kasih reaksi dulu dong buat Kak Hafiz, Masya Allah. Walaupun tadi sempat keluar masuk ya Kak ya, cuman Masya Allah banget, ini materinya sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali, cocok banget gitu buat kita yang Gen Z di sini gitu. Insya Allah ya yang di sini adalah calon pemimpin masa depan. Jadi aku setuju nih sama kata Kak Hafiz tadi ya. Jadi pemimpin itu harus berani mengambil resiko. Jadi teman-teman di sini siap ya jadi pemimpin ya. Oke, baik teman-teman, sebelum sesi tanya jawab, aku mau lanjut dulu nih ke materi selanjutnya. Jadi nanti biar sekalian ya teman-teman sesi tanya jawabnya. Oke, jadi untuk sesi materi yang kedua ini adalah dari Kak Bintang Lubis. Apakah Kak Bintang Lubis sudah ada di sini? Halo Kak Bintang. Baik, sepertinya Kak Bintang belum hadir ya.
Mohon maaf dulu teman-teman. Mohon maaf. Oke, apakah Kak Bintang sudah ada di Zoom? Sepertinya belum ya teman-teman. Oke, baik, sambil menunggu Kak Bintang ya, boleh nih yang mau tanya dulu ke Kak Hafiz. Aku kasih untuk 3 orang dulu ya, 3 orang tercepat. Silakan. Ayo yang mau tanya-tanya nih, mumpung ada Kak Hafiz di sini, tanyain tentang apa aja sih skill-skill yang harus dibutuhkan untuk seorang pemimpin, atau gimana sih caranya jadi pemimpin yang selalu berani mengambil resiko. Ayo teman-teman, silahkan yang mau tanya-tanya. Ayo langsung raise hand aja ya, atau langsung on. Kak, aku izin bertanya ya. Oke, silakan Kamilda. Nah, jadi gini, aku kan orang yang belum pernah ikut organisasi gitu. Gimana sih cara memulai ikut organisasi jadi pemimpin supaya bisa lebih enak gitu loh, Kak. Maksudnya kan belum pernah ada pengalaman gitu. Jadi gimana caranya biar makin pede walaupun ada orang yang bahkan ada ngejudge atau apalah gitu, Kak. Oke, gitu aja, Kak, pertanyaannya. Oke, Kamilda. Sebelumnya Kamilda dari mana nih, Kak? Tadi kan belum perkenalan ya? Oh iya, Kak. Kenalin, aku Melda Lismayanti dari Lampung sebelumnya ya, Kak. Oke, Kakak ini masih sekolah, kuliah, atau kerja? Ini masih sekolah, Kak. Kelas berapa, Kak? Kelas 12, Kak. Wah, Masya Allah, kelas 12 itu berarti SMK ya? Kelas 3 ya, Kak ya? Iya, benar, Kak. Kelas 3. Masya Allah. Tadi boleh diulang, Kak, pertanyaannya? Halo, Kamilda. Tadi aku sempat nangkap pertanyaannya itu gimana sih cara memulai untuk mengikuti organisasi, karena kan dia belum ada pengalamannya. Jadi menurut Kak Hafiz gimana nih, Kak? Boleh langsung jawab aja. Oke, terima kasih Kak Sheila. Apresiasi banget. Apalagi Kak Melda ini juga mau ya ikut organisasi dan mau lulus sekolah. Dan nantinya pasti akan lanjutkan ke kuliah, amin. Jadi Kak Melda karena belum pernah ikut organisasi dan pastinya ada ketakutan sendiri dan ada minder gitu. Nah Kak Melda, nantinya kalau ingin mengikuti organisasi apapun itu, lakukan, daftarkan. Masalah hasil itu di akhir Kak Melda. Yang dimana apapun yang udah kita punya, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus pede dengan apa yang sudah kita bisa untuk menjadi diri kita sendiri. Dan suatu orang yang ingin ke organisasi pertama kali pastinya butuh banyak insight dan pengalaman dari orang lain. Yang dimana kita harus tahu bahwa setiap organisasi juga butuh seorang mentor untuk dia bisa menjadi lebih tahu lagi tentang organisasi itu apa, dalamnya apa, dan bagaimana nantinya. Itu saja sih Kak Melda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hafiz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Kak Melda. Gimana nih Kak Melda? Jawaban dari Kak Hafiz apakah sudah puas atau sudah terjawab? Boleh kalau sudah puas dengan jawaban dari Kak Hafiz, kasih reaksi terbaiknya ya. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Tapi mungkin saja karena dia pakai jalur yang lain, mungkin keekstriman
Halo teman-teman, apakah masih ada di sini? Oke, dari Kak Neva. Kak Hafiznya keluar ya. Oke Kak, silakan perkenalan dulu aja. Dika, sebelumnya perkenalkan nama saya Neva Bening Pratama. Langsung bertanya atau gimana nih, Kak? Ada Kak Hafiz nggak ya, Kak Hafiz? Tadi sempat keluar ya, mungkin karena sinyalnya kali ya. Kak Hafiz? Kayak sepertinya dia keluar. Boleh tanya dulu, boleh kita tunggu dulu ya Kak, sampai Kak Hafiz masuk lagi. Sambil nunggu Kak Hafiz nih Kak, boleh Kakak ini Kakak kelas berapa Kak? Masih sekolah, kuliah atau kerja? Neva? Masih kelas 10, Pak. Masih kelas 10? Iya, Kak. Wah, Masya Allah. Aku di sini berasa tua banget ya. Aku di sini ada yang udah kuliah nggak sih teman-teman, biar aku nggak sendirian nih selain aku sama Kak Hafiz. Oh, ternyata ada Kak Audi juga ya. Kirain aku, oh ada Kak Ayesa juga. Ayo dong, yang kuliah kasih reaksinya dong biar aku nggak ngerasa sendiri. Oh, ternyata banyak ya. Ada Kak Ifat, ada Kak Ayesa, ada Kak Audi. Berarti aku sini nggak sendirian ya, jadi aku nggak berasa tua sendiri. Soalnya tadi yang nanya itu anak sekolahan semua gitu loh. Jadi aku kira di sini nggak ada mahasiswanya, ternyata aku salah. Gitu. Oke. Ternyata ada ya, ada beberapa mahasiswa di sini. Jadi nih mahasiswa semuanya jangan ini ya, jangan kalah sama anak sekolah nih. Anak sekolah juga bertanya, masa sebagai mahasiswa enggak sih? Gitu. Tadi udah ada Kak Bintang ya. Kak Neva mungkin nanti kalau udah ada Kak Hafiz nanti boleh ditanyakan lagi ya Kak. Baik, Kak. Kakak dari mana ini? Aku dari Bogor Kak. Salam kenal. Oke teman-teman, karena sudah ada Kak Bintang, aku mau sapa-sapa dulu Kak Bintang nih. Halo Kak Bintang, apa kabar? Halo, selamat malam Sela. Halo Kak, gimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah aku sehat. Nela gimana? Sebentar. Alhamdulillah Kak, aku lagi agak flu ya, jadi mohon maaf misalkan kalau di pertengahan aku ngomong ini batuk gitu. Oke teman-teman, sebelum Kak Bintang lanjut ke materi ini, aku mau kenalin sedikit nih tentang Kak Bintang ini. Baik, Kak Bintang ini adalah mahasiswa aktif juga yang sudah terbiasa memimpin dan bergerak di berbagai organisasi, baik di tingkat sekolah hingga unit. Oh, mohon maaf ya, saya salah. Bentar ya Kak. Oke, pemateri kita ini merupakan sosok mahasiswa yang aktif, berprestasi, dan memiliki latar belakang kuat di bidang manajemen, hukum, serta kepemimpinan organisasi. Kak Bintang juga saat ini menempuh pendidikan di Trisakti School of Management dan Universitas Terbuka, serta aktif dalam berbagai peran strategis di tingkat nasional. Kak Bintang juga memiliki pengalaman sebagai staf marketing, juri kompetisi bisnis nasional dan internasional, aktivis kepemudaan, serta terlibat dalam berbagai program kepemimpinan, demokrasi, dan pemberdayaan generasi muda. Dengan pengalaman tersebut, Kak Bintang akan membagikan insight berharga seputar kepemimpinan adaptif dan pengembangan diri. Mari kita sambut Kak Bintang Afrilia Deviana Lubis sebagai pemateri kedua. Kepada Kak Bintang, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Sela sudah
diarahkan untuk aku fokus ke pemantik. Jadi oke, terima kasih Audi sudah memberikan presentasi. Teman-teman, selamat malam. Tadi sudah ada sesinya Kak Hafiz juga, luar biasa tadi penyampaiannya di sini karena enggak terlalu banyak juga. Jadi aku malah lebih seneng aku bisa in touch sama teman-teman karena aku sebagai seorang trainee juga untuk public speaking, leadership dan juga bisnis gitu ya. Sehingga ketika dengan kapasitas orangnya sedikit, aku lebih suka karena setiap orang punya case as pemimpinnya masing-masing, punya problemnya beda-beda juga. Jadi aku lebih seneng. Dan teman-teman, aku paling ini pemaparan, aku anggapnya pemantik gitu ya, sama seperti ketika aku mengisi materi-materi di lain juga. Aku pemantik nggak sampai 10 menit, at least paling 5 menit sampai 7 menit aja. Sisanya nanti kita akan tanya jawab, akan case by case. Teman-teman ada keresahan, ada kebingungan, ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan. Karena yang selalu aku tekankan sebagai seorang pemimpin, punya value-nya masing-masing, punya start-nya beda-beda, dan punya karakteristik dan uniknya masing-masing. Sehingga ketika case aku mungkin akan berbeda juga dengan case teman-teman. But anyway, aku izin untuk langsung mulai aja. Bismillah teman-teman. Pertama, siapa bintang lubis gitu ya. Aku sebagai speaker hari ini, malam ini bersama dengan teman-teman. Boleh ke bawah Kak Audi, tolong. Nah, teman-teman, kenalan dulu. Teman-teman boleh connect aku di LinkedIn dan juga Instagram. Kalau LinkedIn emang aku jarang akses gitu ya, karena aku luar biasa sedang banyaknya kegiatan gitu, sehingga jarang aku buka. Tapi kalau teman-teman ingin terkoneksi, langsung terkonek aja. Dan juga Instagramnya juga boleh. Apakah teman-teman sudah follow dan juga terkonek? Kalau sudah, boleh reaction-nya atau bilang udah dicatat, kok catatan di kolom chatnya. Apakah ada Sudah yang dong, sudah? Kak, sudah. Wah, Sudah dong, Kak. oke, terima kasih. Oke, yang lain mungkin boleh reaction-nya love or something dan lain sebagainya, boleh aku dengan senang hati. Ketika nanti teman-teman butuh kolaborasi, gitu, Kak Sela, terima kasih. Kolaborasi ke depan, boleh aku dengan senang hati untuk approach. Karena untuk sekarang, kan aku sedang skripsi juga, doakan teman-teman. Dan juga sedang di masa akhir perkuliahan. Itu akan fokus dulu untuk webinarnya, nggak apa-apa, masih bertemu dengan banyak orang gitu ya. Tapi mungkin mulai pertengahan aku sudah make it content dan semuanya sudah di-handle-nya dengan admin. Sehingga sekarang aku dengan senang hati feel free to kalau teman-teman ada undang dan lain sebagainya karena masih handling by myself gitu. Lanjut lagi. Lama ya. Lanjut lagi Kak Audi. Nah, aku dikasih tor mengenai skill baru, yaitu saatnya jadi pemimpin adaptif yang selalu siap untuk berubah. Kenapa berubah di sini penting? Karena kita di era disrupsi, kita di era digital, kita adalah, ini kan teman-teman Gen Z semua ya, kita adalah digital savvy, dan memang harus rasanya ketika menjadi seorang pemimpin itu penting untuk adaptasi. Sekecil kayak adaptasinya bahasa Inggris, itu harus penting banget, itu harus kayak gitu, karena kita adalah manusia global yang harus terkoneksi dengan di luar kayak gitu ya. Lalu lanjut lagi. Nah, aku punya slogan teman-teman, yaitu lead yourself, lead the future. Jadi ketika teman-teman bisa untuk memimpin diri teman-teman sendiri, at least, dan pasti teman-teman bisa untuk memimpin masa depan, at least masa depannya teman-teman atau masa depan lingkungannya teman-teman. Karena ketika kita udah selesai dengan diri kita sendiri, kita akan bisa untuk transformasi, saling gotong royong untuk bareng-bareng bisa jadi yang terbaik, yang bermanfaat, dan juga at least bisa do the best. Lanjut lagi. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tuh kepemimpinan diri sendiri, lalu fokus ke masa depan gitu ya. Yang mau aku highlight adalah ketika kita ngomongin leadership, yang paling penting adalah experience. Track record itu penting. Experience itu penting, tapi track record jauh lebih penting.
Kenapa? Karena ketika teman-teman punya experience, ya udah it's enough gitu ya. Tapi ketika teman-teman punya track record itu punya landasan bagi aku. Track record itu punya landasan value di situ. Bahwa teman-teman punya catatan sejarah di hidupnya teman-teman itu bagus. Dalam artian track record-nya tidak korupsi, contoh seperti itu ya. Terus track record-nya memang teman-teman punya value integrity. Itu adalah salah satu hal yang memang harus dijaga. Dan poin terakhir adalah nama baik. Sebagai seorang pemimpin, menjaga nama baik itu penting sekali. Sehingga kalau aku highlight gitu ya, ada 3, benar, tadi dipencet kapasitas. Ada prinsip dan juga ada value. Ketika teman-teman punya capacity gitu ya, ketika teman-teman punya value di sini melihat bahwa teman-teman itu punya something uniqueness from other people. Dari orang lain, teman-teman tuh punya something value dibandingkan yang lain. Nggak hanya value, uniqueness itu kalau kita nggak dibarengin sama prinsip, at least kita nggak punya empathy, kita nggak punya integrity. So, apa pembedanya kita sama orang lain? Apa yang membuat kita beda akhirnya sebagai seorang manusia kalau kita nggak punya nilai, nggak punya prinsip, kayak gitu kan? Dan juga kapasitas. Akhirnya ketika value dan juga prinsip itu digabungkan gitu ya teman-teman akan dapat building the capacity yang full gitu at least, karena kayak kapasitasnya teman-teman itu benar-benar full fledged untuk kebermanfaatan, untuk berdampak kayak gitu. Lanjut lagi. Sehingga yang mau aku tekankan adalah ketika teman-teman ngomongin mengenai leadership gitu ya, yang paling penting adalah nilai dan juga karakter teman-teman. Karakter di sini aku ringkas jadi 3 teman-teman, yaitu integritas, disiplin, dan juga empati. Aku selalu percaya seorang pemimpin yang terbaik adalah dia yang bisa solving problem, tapi based on karakternya dia. Karena banyak seorang pemimpin, atau di Indonesia juga banyak kok pemimpin gitu, tapi mana satu yang mereka punya karakter, mana satu yang akhirnya kerangka berpikirnya dia, dalam artian kerangka berpikir itu bagaimana dia memetakan sesuatu, membuat sesuatu itu lebih ringkas, membuat sesuatu itu lebih berdampak, itu yang menjadi pembeda. Sehingga kalau ditanyain, Kak Bintang, yang paling penting seorang leader itu apa? Yaitu karakternya dia gitu. Karena semua juga punya kapasitas, tapi tidak semuanya punya nilai, punya karakter yang baik. Gitu. Jadi integritas, disiplin, dan juga empati itu yang harus ditekankan sama teman-teman. Kalau teman-teman punya nilai lain, contoh Kak, lebih enaknya tanggung jawab deh Kak. Baiknya amanah Kak, atau lebih oke-nya tuh yang confident dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Itu nilai yang teman-teman percayai, dan itu silahkan, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Nah, sehingga teman-teman ketika kita ngomongin leadership lagi gitu ya, yang paling oke adalah kita bisa manajemen diri kita. Itu menjadi senjata rahasia. Karena kenapa? Kita bisa untuk fokus melakukan time management kita sehingga kita tahu prioritas kita apa, dan juga nilai. Teman-teman punya nilai. Nilainya itu growth mindset dan juga cintai prosesnya. At least teman-teman punya nilai yang memang bikin growth teman-teman at least, dan juga teman-teman bisa mencintai proses itu. Yang agak berat adalah hari-hari ini dengan banyaknya instan gitu ya, kita terlalu terjebak dalam situasi instan terus. Kita terjebak di situasi di mana kita melihat orang lain rasa-rasanya yang di sosial media itu yang paling the best. Padahal sebetulnya dia tidak memperlihatkan prosesnya. Dia tidak memperlihatkan nangisnya, tidak memperlihatkan malam-malam untuk begadang dan lain sebagainya. Dia nggak memperlihatkan itu ke teman-teman. Sehingga kadang kita nggak mencintai proses kita sendiri. Sedangkan setiap orang itu punya fase, punya proses, dan jalannya masing-masing. Outputnya juga beda, caranya juga beda. Lanjut lagi. Maybe we need to last, teman-teman. Kita akan ke menit-menit terakhir juga, karena cuma 10 slide. Nah, leadership itu kalau kita tadi ngomongin value karakternya, nggak agak kurang kalau kita belum bahas tujuan dan juga dampaknya, teman-teman. Nah, dampaknya di sini, pemimpin itu menurutku itu tuh bukan yang paling berkuasa, teman-teman, tapi yang paling punya rasa bertanggung jawab yang tinggi.
Oke, teman-teman punya jabatan, tapi ketika teman-teman nggak punya rasa tanggung jawab, teman-teman apa ya, tidak bisa dipercaya, itu yang menjadi problem akhirnya. Tujuannya tidak tercapai. Bahkan teman-teman untuk belajar pun tidak akan mendapatkan itu. Kayak gitu. Lanjut lagi. We need to last. Nah, terakhir adalah ketika teman-teman beres sama diri teman-teman, at least from self, dari kita sendiri, untuk environment atau lingkungan kita tuh nggak perlu untuk nunggu kita sempurna untuk jadi pemimpin, tapi at least setiap harinya teman-teman mau belajar, mau dikritik lebih cepat, mau untuk bebenah lebih cepat, mau untuk bisa berdampak lebih luas lagi. Karena bagi aku, ketika teman-teman sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan knowing yourself at least, teman-teman akan mudah untuk menggandeng lingkungannya bersama-sama. Karena yang aku mau tekankan, ketika teman-teman mau building something, ketika teman-teman masih belum selesai dengan dirinya, maka kasihan lingkungannya. Contoh, ketika teman-teman membuat organisasi, tapi secara, mohon maaf, finansialnya, secara mentalnya, secara mindsetnya masih belum settle, itu akan menghancurkan organisasi itu dan bahkan mungkin orang-orang yang ada di situ. Sehingga ketika teman-teman ingin memimpin sesuatu, at least teman-teman make suring bahwa teman-teman sudah siap di situ, at least siap untuk belajar lebih cepat dibandingkan yang lainnya. And last but not least, lanjut lagi, Kak Audi, kita langsung diskusi aja. Terima kasih Kak Audi sudah membantu untuk share screen. Aku kembalikan lagi kepada Kak Sil. Terima kasih Kak Bintang. Oke Kak, oke teman-teman kasih reaksi yang terbaik buat Kak Bintang yang udah ngasih materinya yang sangat luar biasa ya, yang nggak kalah keren dari pemateri pertama atau penyampaian pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ada sesi tanya jawab nih, kita kasih untuk 3 orang penanya, boleh tanya ke Kak Bintang atau ke Kak Hafiz. Apakah Kak Hafiz masih ada di sini? Oh, sepertinya karena gangguan sinyal ya, jadi Kak Hafiz mungkin lagi ada kendala gitu buat masuk lagi. Oke, ini udah ada Kak Neva nih, sepertinya sangat semangat sekali. Boleh? Silakan Kak Neva. Baik Kak Stella, terima kasih Kak sebelumnya. Kepada Kak Bintang, dari banyak pengalaman Kakak, saya ingin menanya nih Kak, bagaimana kita bisa mempunyai jiwa pemimpin yang baik Kak? Pasti Kak, kadang pada saat kita baru memimpin, ada orang lain yang bilang perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin Kak. Terima kasih Kak. Langsung dijawab Sela atau gimana? Sambil nunggu penanya yang lain, boleh langsung dijawab aja Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sela. Terima kasih juga pertanyaannya Kak Neva. Oke, Kak Neva, ini mewakili suara perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Mungkin pertanyaan ini juga menjadi pemantik diskusi kita sekarang gitu. Pertama yang perlu disadari, bismillah aku coba jawab ya. Pertama yang perlu disadari adalah ketika teman-teman berpikiran bahwa kita hanya sebagai seorang perempuan, itu salah. Karena yang perlu teman-teman sadari adalah ketika ada seseorang gitu ya, yang bilang bahwa kalau ingin menghancurkan sebuah kaum, sebuah peradaban, maka hancurkanlah perempuannya. Gitu. Kalau ingin peradaban itu menjadi baik, maka didiklah perempuannya. Yang selalu aku tekankan adalah ketika kita di lingkungan yang dimana, ini menjadi fakta ya teman-teman, di Indonesia dengan patriarkinya yang masih tinggi, dengan angka harassment yang masih tinggi juga, dengan angka diskriminasinya tinggi, dan juga banyak skeptisme dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap perempuan, itu menjadi lumayan struggling untuk kita. Tapi di balik struggle-nya itu, sekarang kita bisa membuktikan bahwa
yang perlu dinilai dari seorang pemimpin bukan lagi basisnya gender, tapi basisnya adalah kapasitas. Tadi aku sudah membahas bahwa seseorang yang memang punya kapasitas, dia akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Begini, kalau kita ngomongin kapasitas, tentu harus dibarengi dengan usaha, dengan effort yang tidak kecil juga. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah bantulah mereka-mereka, perempuan-perempuan lain yang ingin berkembang, dan juga bantulah diri kita sendiri untuk berkembang juga. Karena dengan keterbatasan yang ada, kita wajib melek bahwa yang paling pembeda dari perempuan dan laki-laki ketika menjadi seorang pemimpin adalah ketika dia mempunyai hati, ketika dia mempunyai empati. Itu yang paling beda. Laki-laki logikanya akan berjalan lebih cepat dibandingkan kita. Tapi kita punya keempatian, kita punya rasa untuk knowing the situation, kita tahu bagaimana memposisikan diri kita terhadap orang lain, dan kita tahu bagaimana memanusiakan manusia. Bukan berarti laki-laki nggak bisa, tapi kurang peka aja. Itu adalah faktanya. Itu yang menjadi pembedanya. Sehingga kalau ditanya gimana akhirnya ketika ada skeptisme, yang harus di-highlight adalah pertama bahwa kita percaya diri sama kapasitas kita. Kita mau belajar, kita mau dididik, tapi jangan pernah merasa kita yang paling hebat juga. Karena kita sedang berproses. Kadang kebanyakan perempuan-perempuan lupa pada fitrahnya sendiri. Sehingga keluar dari batasan-batasan itu. Itu yang menjadi problem. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan kapasitas kita dan juga fokus pada apa-apa yang memang bisa kita raih sekarang ini. Kayak gitu. Karena yang paling pembedanya, kita punya hati, kita punya empati, maka gunakanlah itu. Jangan keluar, jangan melenceng dari nilai-nilai itu. Kayak gitu kan, Eva. And good luck. Semoga jawabannya membantu. Oke, terima kasih Kak Bintang atas jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Gimana Kak Neva jawabannya? Apakah sudah puas atau ada feedback buat Kak Bintang dari Kak Neva? Puas banget Kak. Makasih banyak Kak Bintang. Masya Allah, terima kasih Kak Neva dan Kak Bintang. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ayo dong teman-teman, silakan mumpung ada Kak Bintang di sini ya. Karena Kak Bintang ini setahu aku dia itu sangat-sangat sibuk sekali ya dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya. Jadi mumpung Kak Bintang ada di sini dan Kak Hafiz, karena Kak Hafiz ada kendala ya. Jadi mumpung mereka lagi di sini nih teman-teman, ayo kita kasih pertanyaan buat Kak Bintang sama Kak Hafiz. Oke, ini ada Kamelda. Oke, silakan Kamelda. Halo Kak Sela, izin bertanya kepada Kak Bintang. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri untuk berani memulai menjadi pemimpin muda gitu Kak? Oke, terima kasih Kamelda atas pertanyaannya. Jadi gimana pertanyaannya untuk kita pede? Nah, bismillah aku coba jawab ya. Terkait ngomongin percaya diri, yang perlu disadari adalah kita harus tahu siapa kita, sampai di mana kita, lalu posisi kita sebagai apa, itu yang perlu harus disadari. Jadi belajarlah sebagai seorang pemimpin itu memetakan sesuatu, memetakan sekecil. Makanya aku bilang teman-teman, ketika menjadi seorang pemimpin penting untuk teman-teman bisa beres sama diri teman-teman sendiri. Karena ketika teman-teman bisa memetakan sesuatu, itu yang paling penting. Memetakan sesuatu, contoh kayak aku punya prinsip ketika aku keluar rumah gitu ya, at least aku antara dapat money, knowledge, atau relasi, atau keberuntungan lain at least. Jadi kalau aku tidak mendapatkan itu, aku anggap itu wasting time dan akan buang-buang waktu. Apakah itu termasuk egois? Itu enggak sama sekali. Itu namanya kita punya set boundaries, kita punya peta kita sendiri. Kayak gitu. Sehingga kita kalau ngomongin biar pede gimana Kak Bintang?
Pertama, teman-teman harus paham diri teman-teman sendiri. Kedua, paham untuk memetakan sesuatu, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang menjadi menguntungkan atau tidak, itu harus bisa terukur. Berani untuk bisa memetakan dan mengukur. Dan poin ketiga adalah ketidakpedean itu kan hasil dari ketidaktahuan sebetulnya. Sehingga ketika teman-teman punya wawasan luas, punya pengalaman bagus, punya rasa present yang bagus, orang juga akan percaya sama teman-teman. Kayak gitu. Jadi penting banget rasa-rasanya ketika teman-teman ngomongin perihal pede, itu punya wawasan yang luas. Teman-teman cobalah untuk senang membaca buku. Sehingga teman-teman bisa lebih kritis dibandingkan yang lain. Teman-teman tidak tergoda dengan buzzer, tidak tergoda dengan hoax, dan teman-teman bisa membedakan mana yang akhirnya itu sebuah fakta dan mana yang itu bukan sebuah fakta. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang teman-teman harus sadari dan bisa membedakan. Wawasan yang luas itu penting untuk teman-teman menjadi seorang pemimpin. Karena banyaknya pengalaman tanpa wawasan juga akan berat juga, kayak gitu. Terus terakhir, ketika kita mau pede, itu gimana kita present diri kita dengan tetap pede, tapi kesannya tuh enggak sombong gitu, teman-teman. Kita bisa lebih memanusiakan manusia lainnya. Karena kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Kita nggak pernah tahu orang ini tuh siapa dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat kita tumbuh setiap hari. And last but not least juga teman-teman, ketika teman-teman mau pede, ya teman-teman mencoba untuk membantu orang lain juga. Karena nggak ada salahnya kok untuk kita sebagai seorang pemimpin solving problem orang lain yang mungkin itu nggak kita kenal juga. Kayak gitu. Jadi so to be kind, dan PD itu akan terpancar dengan sendirinya. That I believe that. Kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu Kak Melda. Oke, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bintang atas jawabannya yang sangat luar biasa ya. Gimana Kak Melda, apakah sudah puas atau ada feedback buat Kak Bintang? Puas banget Kak, terima kasih ya Kak Bintang atas jawabannya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari tadi, dari cewek semua nih, aku mau denger dong suara cowoknya. Perasaan dari tadi yang nanya itu perempuan semua ya. Padahal di sini ada cowok nih. Ada Kak. Mungkin mau tanya ke Kak Hafiz kali, Kak. Kan 3 pertanyaan tuh. Yang satu untuk Kak Hafiz. Tapi sayangnya sepertinya kita baru dapat kabar ya dari Kak Hafiz. Kak Hafiz lagi ada kendala, jadi kemungkinan Kak Hafiz nggak bisa join lagi gitu. Jadi mumpung ada Kak Bintang nih teman-teman, ayo dong yang cowok-cowoknya nggak usah malu-malu ya, karena kan kita nggak bakalan ngegigit, betul nggak Kak? Jadi kita gak bakal ngegigit guys kalau kalian nanya. Jadi silakan aja. Ini ada Kak Aldi, ada Kak Joko, terus ada siapa lagi ya? Ayo teman-teman yang cowoknya atau yang ceweknya deh boleh. Mungkin udah malam. Oke, ini ada admin Presma nih. Langsung dari adminnya langsung ya. Boleh silakan Kak admin. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sama-sama. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Nailah Putri Rahmatika, biasa dipanggil Nailah. Di sini aku mau mengajukan pertanyaan untuk Kak Bintang. Jadi, sempat beberapa kali saya diamanahi menjadi seorang pemimpin, tetapi dalam suatu kesempatan, dalam suatu kondisi di mana kita ingin mengambil keputusan, terdapat keputusan-keputusan yang menurut saya kurang mendukung untuk problem solving-nya.
Misal keputusan dari saya yang ternyata tidak didukung oleh anggota-anggota saya ataupun keputusan anggota yang ternyata tidak didukung oleh kebanyakan orang. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mengambil keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin? Lalu pertanyaan kedua, yaitu kita kan sebagai seorang pemimpin, bagaimanapun caranya kita tidak boleh terlihat lelah ya di depan anggota-anggota. Nah, tetapi dalam suatu kondisi kita juga sebagai manusia pasti merasakan lelah, pasti merasakan ada sedihnya, ada bahagianya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk bisa balance antara kita sebagai seorang pemimpin dan juga memanusiakan diri kita sendiri? Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Naila. Kak Sela, aku langsung jawab karena ini langsung 2 pertanyaan. Bismillah, Kak Naila. Jadi pertama, kalau kita ngomongin mengenai gimana keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik gitu ya. Karena tadi kan pertanyaannya kalau suaminya bertentangan dengan anggota yang lain itu gimana? Kayak gitu. Pertama yang perlu disadari teman-teman adalah ketika teman-teman mau take decision, mau mengambil sebuah keputusan, penting untuk teman-teman melakukan perundingan. Organisasi kan biasanya yang paling ditekankan adalah gotong royongnya, adalah diskusinya dulu. Sehingga kayak contoh logikanya teman-teman menjabat 1 periode. Di awal pasti ada namanya musyawarah besar dulu untuk menentukan proker ke depan dan lain sebagainya. Sehingga yang paling ditekankan adalah di awal ketika kita menjadi seorang pemimpin adalah merit by system. Kita punya sistem, kita punya SOP, kita punya aturan, kita punya rule, kita punya batasan-batasan tertentu, KPI dan lain sebagainya, dan merit by system itu, merit by system itu penting banget ketika teman-teman punya pondasi awal untuk fokus settle ke peraturan tersebut. Itu yang harus ditekankan. Poin kedua, ketika ada masalah gimana Kak Bintang atau perbedaan pendapat, maka yang paling penting adalah bagaimana teman-teman memetakan kembali akhirnya. Ini perlu aku bawa ke forum nggak ya? Ini perlu aku cuman ngobrol berdua sama yang bersangkutan atau gimana ya? Jadi hal-hal kayak gitu teman-teman sebagai seorang pemimpin harus paham dulu. Kayak gitu. Terus poin ketiga adalah yang paling penting ketika teman-teman mau memutuskan sesuatu, at least teman-teman bisa mempertimbangkan apakah itu berdampaknya jangka panjang, pendek, menengah, atau seperti apa. Yang mendapatkan kebermanfaatan itu siapa saja. Lalu siapa yang akan terlibat di situ? Semuanya harus dikalkulasikan. Mana kalkulasi-kalkulasi yang memang punya mudorot tuh ketidakbaikan yang lebih sedikit, ambillah itu. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu harus dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin. Dan poin keempat adalah ketika kita mau mengambil sebuah keputusan dan itu at least bertentangan, back to tanya ke diri kita sendiri. Apakah ada yang salah ya dari kita? Apakah dari cara untuk pengambilan keputusan? Apakah dari segi kepemimpinan kita? Jadi kita harus mau look back, mau nunjuk diri kita sendiri bahwa ada something problem juga di diri kita yang memang kita sedang belajar loh. Kayak gitu. Sehingga masuk ke pertanyaan kedua, ketika tadi ditanya gimana caranya biar menjadi seorang pemimpin itu nggak usah kelihatan yang paling aman, paling settle, paling bahagia sedunia. Toh anggota teman-teman tidak menuntut itu kok. Itu adalah rasa benteng pertahanannya teman-teman, tanggung jawabnya teman-teman untuk merasa bahwa aku harus kelihatan baik-baik aja. Padahal faktanya kita cuma manusia, kita cuma baru belajar, kita juga bukan Tuhan, gitu kan? Hal-hal ketika kita lelah, ketika kita bingung mau prioritaskan organisasi atau diri kita, yang tahu kan diri kita sendiri. Kadang yang memaksanakan, yang ngedrain itu kan diri kita sendiri. So look back yourself, balik lagi ke diri kita,
benahi dulu, dan nggak apa-apa kok untuk menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan kita, bahwa kita memang manusia pernah gagal, kita manusia capek, kita manusia lelah, kita punya batasan, kita punya boundaries, kita punya something yang memang nggak bisa orang lain akses dari kita, dan itu nggak apa-apa. Itu wajar dan itu manusiawi. Kadang orang tidak enak, itulah sebenarnya minusnya orang Indonesia adalah ketidakenakan. Kadang ketidakenakan itu akan berpaling ke kita. Kayak gitu. Walaupun pada saat aku belajar pun sama, rasa naif untuk terlihat baik-baik aja itu memang lebih lebih kelihatan baik-baik aja, lebih kelihatan enak. Tapi untuk jangka panjang itu tidak baik untuk diriku sendiri, dan itu sebuah hal yang toksik untuk aku sendiri, kayak gitu. Karena sebagai seorang pemimpin yang terakhir ini ya, yang diproses adalah diri kita, bukan kita menjadi versi yang terburuknya kita. Jadi pada saat jadi seorang pemimpin, aku selalu percaya aku sedang berproses, ada salah, ada kalah, ada gagal, ada ketidakpuasan, itu wajar. Tapi yang penting aku di sini berproses, dan at least aku bisa contribute something, kayak gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin penting juga untuk punya sikap stay true juga, setelan cuek juga, karena nggak semuanya harus teman-teman handling. Itulah pentingnya namanya kepemimpinan, itulah pentingnya teman-teman punya struktur organisasi, kayak gitu Kak Naila. Terima kasih. Terima kasih Kak Bintang, sangat menjawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Naila dan Kak Bintang atas jawabannya yang sangat luar biasa dan pertanyaannya juga yang nggak kalah keren ya. Oke, dari Kak Joko nih, akhirnya ada cowok yang ingin bertanya ya. Silakan Kak Joko. Oke, baik, untuk pertanyaannya sendiri berkaitan dengan PPT-nya Kak Bintang tadi ya. Oke, dari PPT tadi kan ada yang membahas manajemen diri sama dengan senjata rahasia. Nah, cara Kakak manajemen prioritas sendiri itu bagaimana ya Kak? Biasanya kan kalau manajemen prioritas itu kan kebanyakan orang kan nganggapnya egois gitu, kayak mendingin diri sendiri gitu. Nah, saran dari Kakak sendiri manajemen prioritas itu seperti apa Kak? Kalau pandangan dari Kakak sendiri itu Kak, sebagai seorang pemimpin. Oke, bismillah Joko. Jadi ketika kita aja Joko ngejawab ini. Iya. Bercanda. Biar kita nggak ngantuk-ngantuk banget, sudah ngantuk ini. Tapi orang Jawa kayaknya Kak. Iya, Joko ini namanya juga Joko. Kulong ya wong Jawa Joko. Oke, kita mau dijawab nggak Joko nih? Iya, boleh. Bismillah ya. Jadi kalau di slide tadi kan dibilang bahwa di situ ada namanya manajemen diri. Itu akhirnya egois kayak gitu. Terus kalau seumpamanya di look back lagi, ketika kita menjadi seorang pemimpin dan kita masih mencoba untuk menyenangkan semua orang, yang tidak senang adalah diri kita sendiri. Jadi penting rasanya untuk sedikit bersikap egois, dan itu nggak apa-apa. Karena ketika teman-teman sakit, ketika teman-teman contoh butuh duit atau apa, something, atau teman-teman butuh makan, bukan dari temannya teman-teman, bukan dari anggotanya teman-teman. Sehingga penting untuk kita bisa manajemen diri kita, paham ada prioritas di situ, paham kita punya waktu-waktu yang kita plotkan, kayak gitu. Contoh, ketika kita ngomongin aku punya kegiatan luar biasa, padat, Allah amanahkan banyak tanggung jawab gitu, sehingga kan harus ada yang dikorbankan, entah sisi main sama temennya, entah sisi lainnya, itu penting banget untuk kita kelola. Sehingga manajemen diri itu penting, karena logikanya gini ya teman-teman, logikanya ketika teman-teman masih mengandalkan badan dan kesehatan teman-teman, karena kan ya mungkin aku deh,
aku kan bukan yang kaya 7 turunan juga logikanya gitu. Aku masih ngandelin badanku sendiri untuk at least bertahan sejauh ini, sehingga penting untuk kita paham bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita menjaga stabilitas mental kita, untuk menjaga mood, bahkan prioritas kita. Karena kita sadar bahwa kita cuma punya 24 jam dan kita nggak mau untuk buang-buang waktu di 24 jam itu. Sehingga ketika teman-teman, makanya aku bilang di situ adalah senjata utama, logikanya kita mau analogikan aja deh, kok ada ya kayak Raffi Ahmad 24 jam tapi dia duitnya lebih banyak daripada gue, gitu kan, di umur-umurnya dia dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu kan akhirnya menjadi pertanyaan. Atau mungkin kalau itu kan orientasinya kekuasaan dan uang ya, atau mungkin kalau orientasi akhirat gitu ya, kok bisa ya ustadz-ustadz itu ngaji banyak dan lain sebagainya. Berarti kan ada something priority, manajemen diri dia sebagai seorang pemimpin yang udah selesai dengan dirinya, dengan purpose-nya dia, dan tujuannya dia, untuk fokus gimana, mana ya yang paling penting buat gua, mana ya yang kiranya sesuai sama tujuan gua for the long term-nya. Karena kan setiap orang aku sadari bahwa aku gitu. Aku sadari setiap orang punya purpose-nya masing-masing. Ada yang memang purpose-nya ke akhirat, ada yang memang purpose-nya ke mana. Jadi hal-hal kayak gitu, Joko. Jadi bagi aku penting untuk teman-teman manajemen diri, at least sometimes teman-teman perlu stay true juga. Contoh, kayak kita kerja, kita dibayar dari 9 to 5. Ya setelah itu ya nggak usah megang HP lagi, nggak usah megang laptop lagi, ngapain? Logikanya kan kayak gitu. Padahal ya walaupun realitanya mau nggak mau kadang ya, tapi kan kita bisa membatasi akhirnya. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya bisa kita kontrol. Karena manajemen diri ini yang bisa mengontrol diri kita sendiri, outputnya kebaikannya untuk diri kita sendiri. Kayak gitu, Joko. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sangat menjawab, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Joko untuk perwakilan dari cowoknya ya. Akhirnya ada sampai dibilang perwakilan nggak tuh? Oke, terima kasih Kak Joko dan Kak Bintang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Kak Neva Bening nih kayaknya belum puas untuk bertanya ya. Silakan Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Maaf sebelumnya ini pertanyaan untuk pemateri 1 sih Kak. Tapi karena nggak ada, saya ingin tanya ke Kak Bintang aja Kak. Saya kan Kak Boleh, juga silakan. baru jadi pemimpin dalam sebuah organisasi Kak. Namun Kak, ketika menghadapi suatu konflik, saya ingin bahwa konflik itu tidak menjadi permasalahan besar Kak dalam suatu organisasi. Tapi Kak, kadang ada anggota kita yang tidak ada yang ingin memberikan solusi Kak. Kayak kita sendiri aja gitu Kak. Itu kira-kira solusinya apa Kak? Terima kasih. Oke. Anyway, teman-teman, ini teman-teman nanti buat SG kan ya? Akan kayak recap gitu kan. Jangan lupa nanti tag aku ya, teman-teman. Apa saja nggak di-tag nih. Wah, Kak Hafiz nih. Bercanda, teman-teman. Terima kasih, Neva. Jadi, bismillah ya. Berarti problemnya adalah di bagian partisipasi dari organisasi. Organisasi Neva jarang ada partisipasi, sehingga akhirnya Neva yang selalu pemimpin selalu membuat keputusan sendiri. Kayak gitu. Sehingga jawabannya yang coba aku evaluate adalah pertama, look lagi, lihat organisasinya ini settle atau enggak, organisasinya masih minus di mana, kurangnya di bagian apa, dan juga jangan lupa untuk look back Neva sendiri, ada yang salah nggak ya dari aku, dari cara komunikasiku, dari cara mengakomodir untuk delegasi, apakah delegasinya tepat, apakah posisinya tepat, apakah sesuai dengan tupoksinya, job desk-nya, sesuai dengan keahliannya, apakah itu sesuai atau tidak. Jadi hal-hal kayak gitu harus dipertimbangkan juga, Neva. Dan poin ketiga, selain melihat organisasi, melihat diri sendiri, dan poin ketiga yang nggak kalah penting adalah bagaimana membangun sebuah komunikasi, at least pertama komunikasi dulu deh, yang dimana partisipasi itu bisa terkumpul secara kolektif. Karena secara kolektif itu maksudnya adalah
partisipasi tersebut, saran tersebut, masukan tersebut, hasil dari keresahan individu di dalam organisasi secara bersama-sama, tentunya untuk tujuan bersama. Enggak penting rasanya ketika di organisasi untuk membangun komunikasi yang baik. Lalu poin keempat adalah Neva harus melihat apa kebutuhan, purpose-nya dari setiap individu yang ada di organisasi tersebut. Contoh, nggak semua orang masuk organisasi itu butuh pengalaman. Mungkin ada yang memang mencari cuan, atau mungkin cari pasangan, atau mungkin cari portofolio, atau mungkin cari apa ya, mau cari relasi, mau cari apa, dan lain sebagainya, sehingga Neva bisa untuk mengkalkulasi, untuk memetakan juga apa nih needs-nya, apa nih kebutuhan dari si anggota kita, sehingga kita bisa tahu apa yang memang paling penting untuk dilaksanakan. Seperti itu Neva, semoga menjawab. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Sheila. Oke, gimana kan Neva? Oke, gimana kan Neva? Jawabannya? Sudah Puas menjawab. dengan Terima jawabannya? kasih, Kak. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Neva sudah aktif bertanya. Wow, ini udah ada Kak Hafiz ya. Halo Kak Hafiz, gimana? Sudah aman Kak? Halo Kak, ya jangan. Oke. Mungkin dari Kak Neva tadi kan ini ya pertanyaan apa mau ngasih pertanyaan ke Kak Hafiz. Mungkin boleh diulang nih Kak. Pertanyaannya mungkin dari Kak Hafiz punya jawaban yang berbeda gitu dari Kak Bintang. Oke. Yang Boleh pertanyaan silakan yang Kak. tadi ya, Kak, yang dari Kak itu, Kak. Iya, yang Masalah- tadi pertanyaan. Iya. Aku kan tadi udah jawab beberapa pertanyaan. Aku boleh Iya. izin karena aku ada agenda lain yang harus aku selesaikan. Aku udah pamit juga ke Kak Joko tadi. Iya, gitu. Oh gitu. Tapi Atau oke. bersabar dulu Oke. atau gimana? Mungkin Punten- boleh punten Kak Hafiz ya. tunggu. Teman-teman Iya. juga. Oke, kalau kakak lagi buru-buru, boleh Kak silakan. Makasih ya Oke. Kak atas waktunya yang Sama-sama. udah luangkan waktu buat kita. Makasih ya Kak, sukses terus. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih malam. Kak Bintang. Selamat malam juga. Boleh Kak Neva silakan kasih pertanyaannya untuk Kak Hafiz. Baik, Kak, yang ingin saya tanyakan, Kak, saya kan baru menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, Kak. Namun, Kak, ketika menghadapi konflik, saya ingin kalau konflik itu tidak menjadi permasalahan yang besar dalam sebuah organisasi, Kak. Namun, terkadang anggota kita tidak ada yang memberikan solusi, Kak, dan hanya kita sendiri saja gitu, Kak. Kira-kira solusi yang tepat gimana, Kak? Terima kasih. Boleh silakan Kak Hafiz langsung dijawab saja. Oke, baik, terima kasih dan mohon maaf ya, ini aku lagi di kapal perjalanan dari Lombok ke Surabaya. Mohon maaf kalau misal tadi keluar. Oke, aku juga izin menjawab untuk Kak Neva. Jadi kalau misal dalam satu organisasi kita ada konflik, bagaimana cara kita menyelesaikannya, sedangkan yang excited gitu ya, itu hanya kita sendiri. Nggak apa-apa, kita berani mengarahkan, udah bagus banget. Tinggal bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk lebih sadar akan pentingnya komunikasi itu tadi. Sebenarnya sudah apa? Coba kita melakukan pendekatan personal. Biasanya teman kita yang nggak mau untuk akan pendapat itu adalah orang yang malu dan takut untuk menyuarakan pendapatnya. Tapi jika kita sebagai pemimpin yang adaptif, kita harus bisa merangkul, kita harus bisa memberikan suatu kedekatan sehingga dia tidak ada malu lagi dan dituntun pelan-pelan. Karena konflik itu kan krusial ya teman-teman, perlu kita ketahui konflik itu krusial. Bagaimana kita harus tepat dalam menyampaikan suatu pesan, suatu tanggapan agar tidak terjadi suatu permasalahan. Yang penting yakin dulu sama jawaban kita, gak usah takut gagal, gak usah takut salah. Itu udah bisa menjadi solusi buat suatu permasalahan yang ada. Itu sih. Semangat. Oke, terima kasih Kak Hafiz atas jawabannya. Walaupun beliau lagi di kapal ya, tapi beliau
menyempatkan waktunya untuk kita. Gimana Kak Neva? Jawabannya ada Terima feedback? kasih, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, jadi aku ini mau penutupan ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita ada sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri. Silahkan Kak Audi untuk mempersiapkan sertifikatnya ya. Untuk Kak Hafiz dan Kak Bintang mungkin nanti bisa dikirim secara personal saja. Baik, kami ucapkan kepada Kak Hafiz yang sudah bersedia walaupun beliau sedang sibuk ya teman-teman, tapi beliau menyempatkan waktunya untuk untuk menjadi narasumber di acara kita. Oke, apakah sudah ada yang dokumentasi Kak Audi? Bentar, Kak. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Hafiz. Tapi sebelum itu kita mau sesi dokumentasi dulu ya Kak. Oke, baik teman-teman yang ingin masuk frame, silakan on cam ya teman-teman. Karena ini nanti akan ada di SG-nya Duta Prestasi Muda. Baik teman-teman yang mau upload di SG ataupun di IG-nya, jangan lupa tag pemateri kita ya, yaitu ada Kak Bintang sama Kak Hafiz. Nanti misalkan kalau nggak tahu IG-nya, nanti kita kasih tahu. Oke? Oke, kita sesi dokumentasi dulu sebelum penutupan. Sudah siap Kak Audi? Baik teman-teman, ayo dong on cam dulu sebentar untuk sesi dokumentasi. Kak Neva, Kak Milda, Kak Nisma, Kak Fitri, Kak Putri, Kak Riza, Kak Aldi, Kak Ayesa, Kak Nuria, Kak Nabila, Kak Mauraf, Kak Vita, Kak Meli, Kak Maharani, Kak Muflihanurul. Silakan. Oke, sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, gayanya gini dong teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sebelum penutupan aku ada pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakepnya ya teman-teman. Oke. Pergi ke pasar membeli jamu. Pulangnya mampir beli cilok. Terima kasih sudah setia bersama kami malam ini. Semoga ilmunya bikin hidup makin on fire, bukan makin ngantuk. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hafiz. Oh ya teman-teman, nanti ada ini ya, ada link absen. Jangan lupa link absennya diisi karena ini untuk persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Boleh Kak Audi kirim di kolom chat aja.
Oke, Kak Audi apakah sudah dikirim? Sudah, Kak. Oke, teman-teman jangan lupa absen ya, karena ini untuk persyaratan mendapatkan sertifikat. Jika kalian isi absensi ini, otomatis kalian akan dapat sertifikat. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya, selamat malam Senin ya, dan semoga aktivitas besok dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silakan meninggalkan ini ya, Zoom.